Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Claudia Putri dengan NIM 2305120438. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori komputer dan manajemen memori pemartisan statis. Dalam video ini saya akan membahas yaitu yang pertama, pengertian manajemen memori pemartisan statis. Yang kedua, jenis-jenis memori komputer. Yang ketiga, strategi pemartisan. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu kesimpulan. Pengertian manajemen memori pemartisan statis. Manajemen memori pemartisan statis adalah suatu teknik pengaturan memori komputer di mana ruang alamat fisik dipartisi kemudian menjadi beberapa bagian dan setiap bagian tersebut diperuntukkan untuk tugas-tugas tertentu. Pemartisan statis dilakukan pada saat program dieksekusi, sehingga setiap program akan memiliki alokasi memori yang tetap selama program berjalan. Keuntungan dan kelemahan pemartisan statis. Yang pertama, keuntungannya pengelolaan memori yang lebih efisien karena setiap program hanya menggunakan memori yang diperuntukkan untuknya, sehingga terhindar dari konflik memori yang dapat menyebabkan kerusakan sistem. Sementara itu, kelemahannya kurang fleksibel karena alokasi memori sudah ditentukan pada saat program dieksekusi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pemborosan memori karena beberapa program mungkin tidak memerlukan alokasi memori yang sebesar yang sudah ditentukan. Tugas-tugas manajemen memori. Yang pertama, mengelola informasi memori yang dipakai maupun tidak. Yang kedua, mengelola swapping antara memori dan disk. Yang ketiga, mendialokasikan memori dari proses yang sudah selesai. Yang terakhir, mengalokasikan memori ke pemroses yang memerlukan. Jenis-jenis memori komputer. Yang pertama ada memori sekunder. Memori sekunder adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data jangka panjang pada komputer. Yang kedua ada memori utama atau main memory, yang mana jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang dijalankan oleh komputer. Yang ketiga ada memory registers, jenis memori yang terdapat pada prosesor dan digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Selanjutnya ada memori virtual, yang mana jenis memori yang dibuat oleh sistem operasi untuk menyediakan
ruang tambahan untuk program yang sedang dijalankan. Selanjutnya ada memory cache, jenis memori yang digunakan untuk meningkatkan kecepatan akses data pada komputer. Dan yang terakhir ada memory cache disk, di mana jenis memori yang digunakan untuk meningkatkan kinerja hard disk pada komputer. Klasifikasi memori terdapat dua, yaitu memori nyata dan memori maya. Yang pertama, memori nyata terbatas fisik. Sistem multiprogramming dengan memori nyata, di mana multiprogramming dengan pemartisian tetap. Yang pertama, sistem khusus untuk pemakai tunggal. Yang kedua, ditempatkan secara absolut. Yang ketiga, dapat direlokasi. Dan yang keempat, multiprogramming dengan pemartisian dinamis. Selanjutnya ada memori maya, di mana tidak dibatasi kapasitas fisik memori atau bisa swapping. Sistem multiprogramming dengan memori maya menggunakan sistem paging murni dan sistem segmentasi murni dan kombinasi paging dan segmentasi. Hierarki memori terdapat 3 komponen. Yang pertama ada cache memori, kemudian memori utama, dan terakhir adalah memori sekunder. Gambar yang tertera adalah contoh dari hierarki memori, yang mana hierarki memori ini menunjukkan bahwa semakin tinggi level memori, semakin cepat dan mahal kecepatan aksesnya. Namun, semakin kecil kapasitasnya dan sebaliknya. Oleh karena itu, manajemen memori sangat penting untuk memastikan penggunaan memori yang efisien dan optimal dalam sistem komputer. Organisasi memori monoprogramming. Monoprogramming ini adalah satu proses pada satu saat dan satu proses menggunakan semua memori. Pemakai memuatkan program keseluruhan memori dari disk. Kemudian program mengambil kendali seluruh mesin. Dan yang terakhir, memori dialokasikan secara berturut. Contohnya, embedded system pengapian mobil dan pengaturan bahan bakar, kemudian pengendalian kemudi, dan lain sebagainya. Proteksi memori programming. Proteksi memori programming adalah teknik untuk melindungi memori dari akses yang tidak sah atau tidak diotorisasi oleh program atau pengguna lain. Beberapa teknik proteksi memori programming yang umum digunakan ialah
memori terpisah, mode pengguna dan mode kernel, paging, dan segmentation. Strategi pemartisan. Yang pertama, partisi dengan ukuran yang sama atau harus menyiapkan overlay. Yang kedua, partisi dengan ukuran yang berbeda, di mana di gambar yang tertera adalah partisi 1 menggunakan 50 KB, partisi 2 menggunakan 75 KB, partisi 3 menggunakan 100 KB, partisi 4 menggunakan 200 KB, partisi 5 menggunakan 150 KB, dan sistem operasi di bawah menggunakan 100 KB, di mana angka-angka tersebut harus berbeda. Strategi penempatan program ke partisi dengan ukuran berbeda. Yang pertama ada satu antrian untuk tiap partisi. Ini digunakan untuk meminimalkan pemborosan memori dan dapat menyebabkan antrian panjang di satu partisi. Seperti gambar yang ada, partisi 1 menggunakan 50 KB dengan antrian 3, partisi 2 dengan 75 KB dan tidak ada antrian. Partisi ketiga ada 2 antrian dan menggunakan 100 KB, partisi 4 dengan 200 KB tidak ada antrian, dan partisi 5 dengan 1 antrian menggunakan 150 KB. Satu antrian tunggal untuk banyak partisi, yaitu lebih fleksibel tapi lebih boros karena program kecil dapat masuk di partisi yang besar, seperti pada gambar di mana partisi 1 50 KB, partisi 2 75 KB, partisi 3 100 KB, partisi 4 200 KB, partisi 5 150 KB, dengan antrian yang banyak dan bisa dilakukan pada banyak partisi dengan cara digabungkan menggunakan panah-panah seperti yang dari gambar. Kesimpulan, manajemen memori pemartisan statis adalah teknik yang sederhana dan mudah diimplementasikan, namun memiliki beberapa keterbatasan dalam hal efisiensi dan fleksibilitas. Teknik ini cocok untuk sistem yang memiliki kebutuhan memori yang statis dan prediktif, seperti sistem embedded. Manajemen memori pemartisan statis juga merupakan teknik manajemen memori yang membagi memori utama menjadi beberapa partisi yang tetap dan dialokasikan sejak awal saat sistem komputer diinisialisasi. Setiap partisi ini digunakan untuk menjalankan program yang berbeda secara bersamaan. Manajemen memori pemartisian statis digunakan pada sistem operasi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik seperti sistem kontrol, industri, atau sistem tunggal dengan penggunaan terbatas. Namun, pada sistem operasi modern yang kompleks cenderung lebih sering digunakan karena lebih efisien dan fleksibel dalam mengalokasikan dan memanfaatkan
sumber daya memori.